di sini Bapak dan juga Ibu, saya memiliki beberapa potongan kertas. Bisa dilihat terlebih dahulu. Nah, di situ dibaca dulu. Setelah itu, silakan Bapak dan juga Ibu kelompokkan menurut kelompoknya yang di kertas yang sudah saya sediakan tadi. Boleh berdiskusi dengan teman kelompok, Pak Bu. Siap. Yang sudah selesai boleh saya tempel, tidak apa-apa. Iya, Bu. Oh iya. Oh ini sudah. Iya, Bu. Menurut Bapak dan juga Ibu tadi kita bahas sama-sama ya. Ada kesulitan BAB, BAK, memar pada bagian tubuh, bercak darah di celana, kemudian ada cedera pada buah dada, bokong, perut, dan juga alat cinta, serta cara belajar berjalan yang tidak wajar. Menurut Bapak dan juga Ibu termasuk gerakan yang tidak wajar. Ya. Coba kita lihat dulu yang kedua. Yang termasuk gejala fisik menurut Bapak dan juga Ibu, ada kepala tertunduk ke dalam, kemudian ada tubuh yang menekuk, ada mata berkedip-kedip terus, begitu. Kemudian ada lutut yang terus-menerus ditekuk ke dalam, dan juga ada wajah yang pucat. Nah, kira-kira kedua ini Bapak dan juga Ibu sudah benar ya? Sudah, Bu. Sudah, tapi yang benar adalah kepala tertunduk ke dalam, tubuh menekuk, kemudian mata yang berkedip-kedip, wajah pucat, itu adalah masuk ke dalam gerakan yang tidak wajar. Biasanya, jika anak yang seperti ini berarti anak ini memiliki sebuah masalah, begitu. Biasanya kalau anak yang tidak ada masalah cenderung bersikap riang, gembira, tenang, dan tidak seperti itu. Kalau ini maksudnya nanti ke dalam gerakan yang tidak wajar ya. Oh, anak itu ya, Bu. Ya, lanjut. Kita lanjut ke dalam gejala psikis. Ya. Anak pendiam, kemudian anak cemas, takut ditinggal sendirian, kemudian ada mengeluh, pusing, sakit perut atau masalah makan, kesulitan berkonsentrasi dan juga gelisah. Ada juga anak yang menjadi mengopal karena sebelumnya tidak mengopal, tiba-tiba jadi mengopal, begitu ya. Sulit tidur dan bermimpi buruk diikuti dengan mengigau. Benar, ini adalah sebuah gejala psikis. Jadi Bapak Ibu, itu semua adalah tanda-tanda kekerasan terjadinya seksual pada anak. Bisa dilihat yang pertama dari gerakan-gerakan yang tidak wajar. Kita bisa melihat biasanya anak itu riang gembira, kok tiba-tiba gerakannya tidak seperti hari-hari yang sebelumnya. Kenapa ya? Biasanya ini ditandai dengan kedua bahu terangkat sehingga menutupi leher, gerakan refleks seorang untuk melindungi tubuhnya. Biasanya dia bersikap seperti anak yang ketakutan. Begitu. Kemudian ada kepala yang tertunduk ke dalam, kedua tangan dan juga kedua kaki menyimpul, kemudian lutut tertekuk ke dalam, tubuh menekuk, mata yang terus berkedip-kedip, kemudian wajah pucat fasih dan juga lain-lainnya. Ini adalah tanda-tanda gejala tidak wajar yang dialami oleh ibu-ibu. Masih semangat semua ya? Masih. Coba saya cek dulu. Nanti kalau saya teriak PKH, jawabnya jos, begitu ya? Ya. PKH? Jos. Mantap, betul. Ibu-ibu tadi sudah dibahas di sesi sebelumnya mengenai gejala-gejala atau tindakan-tindakan seksual kepada anak. Nah, sekarang coba dibuka buku pintar halaman 22. Semuanya bawa ya? Bawa, Bu. Boleh, bukunya membawa. Salah satu boleh membacakan cerita yang berjudul Anak Tidak Mau Sekolah. Saya, Bu. Oh iya, monggo Bapak. Cerita anak yang tidak mau sekolah. Iya.
Kisah ini bercerita tentang seorang anak kelas 1 SD yang tidak mau berangkat sekolah. Dia bernama Nina, anak dari Ibu Endah. Suatu hari, Nina menangis tersendu-sendu di depan rumahnya karena tidak mau berangkat sekolah. Di saat Nina sedang nangis, seorang ibu bernama Ibu Ati bersama anaknya berjalan melewati dan menghampiri Nina. Sebagai tetangga, Ibu Ati berusaha menenangkan Nina dan mengajak Nina pergi sekolah bersamanya. Namun, di saat Ibu Ati sedang berusaha mendiamkan tangisannya, tiba-tiba Ibu Endah, ibu dari Nina, keluar dari rumahnya dengan wajah marah. Ibu Endah memang tampaknya tidak terima dengan sikap Ibu Ati. Dia marah-marah pada Ibu Ati. Ibu Endah menganggap perbuatan Ibu Ati tersebut telah ikut campur dalam urusan keluarganya. Sebuah kata pedas muncul dari mulut Ibu Endah. "Hei Bu Ati, ngapain urusan anak orang? Urus saja anak ibu sendiri." Ibu Endah pun segera menarik Nina masuk ke dalam rumahnya dengan terus memarahi anak tersebut. Dan Ibu Ati hanya termenung. Dia hanya bisa mengelus dada, dalam hatinya bertanya, apa yang harus dilakukan melihat perbuatan Ibu Endah yang saling memarahi bahkan memukul anaknya itu? Itulah akhir cerita yang harus kita renungkan. Apa yang harus kita lakukan menyaksikan perbuatan seorang ibu yang sering melakukan kekerasan terhadap anaknya. Iya, terima kasih Bapak sudah membacakan cerita tersebut kepada Iya, Bu. kami. Ya, bagus sekali. Nah, ibu-ibu itu tadi cerita mengenai anak yang tidak mau sekolah yang bernama nih. Nah, sama ibunya waktu sebenarnya waktunya berangkat sekolah menangis malah dibiarkan, dipukul dan dimarahi ya. Nah ibu-ibu, apakah cerita seperti si Nina ini terjadi di lingkungan Bapak dan juga Ibu semua? Tidak, Bu. Tidak, semuanya bagus ya dalam pengasuhan dan pendidikan anaknya. Alhamdulillah bagus. Alhamdulillah. Nah, ibu-ibu dan juga bapak-bapak, misalkan ibu dan bapak ini sebagai orang tua ya, melihat kasus seperti si Nina ini, kira-kira tanggapan bapak dan juga ibu seperti apa ya? Sebentar, saya punya kertas. Nah, jawabannya boleh dituliskan di kertas masing-masing ya. Boleh, Bu. Ini, Bu. Ya, terima kasih Bapak. Boleh saya membacakannya Bapak? Boleh, Bu. Ya, jawaban dari Bapak Rifki adalah seharusnya sebagai orang tua kita harus menenangkan anak, lalu kemudian mengasuh anak dengan baik karena anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan materi-materi yang telah diberikan di pertemuan-pertemuan PKHI. Ya, terima kasih Bapak, benar sekali jawabannya. Anak adalah anugerah Tuhan. Kalau bisa kita memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan ya deh, psikis maupun psikologinya ya, dan itu juga harus dirawat dan dijaga sebaik-baiknya. Terima kasih, bagus sekali jawabannya Bapak dan benar. Kemudian tadi kalau sebagai orang tua, sekarang saya tanya misalkan Bapak dan Ibu sebagai anggota masyarakat yang melihat si Nina seperti itu, tanggapannya Bapak dan juga Ibu seperti apa? Saya bagikan kertas lagi ya. Iya, Bu. Nah, nanti ditulis di kertasnya. Sebagai masyarakat, melihat kasus si Nina tadi yang dimarahin, dipukul oleh orang tuanya. Ini, Bu, sudah, Bu. Terima kasih, saya bacakan kembali ya. Tanggapan dari Bapak mengenai kasus si Nina sebagai anggota masyarakat. Kami sebagai anggota masyarakat menegur dan menasihati orang tua si Nina agar tidak melakukan hal tersebut. Iya, terima kasih. Sebagai anggota masyarakat, pastilah ya kalau melihat seperti itu, kita wajib memberikan nasihat. Kalau bisa ya ditegur dulu, setelah itu dinasihatin. Seharusnya yang benar itu pendidikan anak seperti apa. Harusnya anak itu disayangi, dijaga dan dirawat dengan Baik. Begitu. Nah, Bapak dan juga Ibu, di sini saya mempunyai film si Aska dan juga si Jenny. Mari kita lihat filmnya bersama-sama ya. Iya, Bu. Senangnya waktu bermain. Lihat itu. Ada yang mau kasih permen enak. Boleh nggak ya?
Kalau tidak ada ibu atau ayah, tidak boleh ya. Anak pintar, jangan ikut orang yang tak dikenal ya. Ingat, kalau ada orang mau cium-cium kamu di tempat sepi, tidak boleh ya. Juga kalau ada orang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana, itu tidak boleh. Kalau ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Tidak mau! Dan langsung lari ke tempat yang ramai. Tolong! Jangan takut atau malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Tidak boleh ada yang memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak kita sukai. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, seperti orang tua, kakak, paman, kakek, guru, teman, atau orang yang tidak kita kenal. Jika anak-anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siapapun, orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan para ahli agar anak bisa ceria kembali. Ingat, hubungi Nah, setelah melihat film tersebut, kira-kira tanggapan Bapak dan juga Ibu mengenai kedua film tersebut apa? Tanggapan saya ini Bu, mengenai si Geni dan si Aska, itu sebenarnya film itu pada prinsipnya sama. Keduanya menjelaskan bahwa ketika seorang anak itu pergi sendiri, pergi ketika bermain, ketika ada orang yang tidak dikenal menyentuh tubuhnya, apalagi bagian-bagian vital seperti halnya dada, kemudian perut, dan bagian-bagian celana yang bagian vital, itu segera minta tolong atau berteriak kepada orang lain biar orang lain tahu. Dan apabila anak tersebut seperti itu diharapkan orang tua tidak lepas pengawasan kepada anak-anaknya. Iya, terima kasih Bapak, bagus sekali. Nah, cerita si Geni dan juga si Aska itu hanya berbeda jenis kelamin saja, tapi maksud dan tujuan dari film tersebut sama nih, mengenai ini pencegahan tindakan kekerasan seksual kepada anak. Nah, begitu. Misalkan nanti kalau ada orang asing, orang yang tidak dikenal itu memberikan makanan, minuman kepada anak, sebaiknya tidak diterima kalau tidak ada orang tua. Kemudian jika orang tersebut tiba-tiba mendekati, kemudian menyentuh bagian-bagian seperti dada, perut, bagian celana baik depan maupun belakang, segera menolak, tidak mau begitu. Jika si ininya terus memaksa, segera lari, berteriak ke tempat yang ramai agar mendapat pertolongan. Segera ceritakan kepada orang tua ataupun guru yang disayangi agar segera mendapat pertolongan dan si pelaku mendapat hukuman. Nah, begitu ya. Nah, sekarang kita lihat flip card 15 mengenai cara pencegahan dan juga kekerasan di keluarga. Yang pertama, Bapak dan juga Ibu, kita perlu memahami tumbuh kembang anak. Nah, usia-usianya, kenaikannya, oh di sini tahapnya minum susu, selanjutnya apa, selanjutnya mulai bisa bermain, interaksi dengan orang lain, selanjutnya apa. Nah, kita ikuti terus perkembangannya, kita awasi dan kita jaga. Kemudian yang kedua, menjadi pendengar yang baik anak sebagai teman. Keluh kesah yang diceritakan oleh anak sebaiknya kita dengarkan dengan baik, direspon dan juga ditanggapi begitu, agar kalau ada apa-apa si anak ini ceritanya ke orang tua, larinya ke orang tua begitu, tidak kepada teman ataupun orang lain. Selanjutnya, membantu kesulitan anak terlibat dalam kegiatan sekolah. Jika di sekolah misalkan didakali oleh teman-temannya ataupun ada masalah yang lain, kenapa si anak ini tidak mau belajar, sebaiknya kita sebagai orang tua berperan aktif dengan cara menanyakan kepada guru kelasnya, kok tiba-tiba terdapat perubahan perilaku, ini ada apa ya begitu.
tiba-tiba kok nggak mau sekolah, kenapa ya gitu. Terus komunikasi dengan guru. Selanjutnya, beri pujian kepada anak jika berperilaku baik. Jangan enggan dengan memberikan pujian Bapak Ibu, karena pujian dapat meningkatkan perilaku baik tersebut begitu, sehingga anak nanti terbiasa melakukan hal baik. Lanjutnya, tidak menghakimi anak, apalagi di depan orang lain. Memang benar kalau menasihati itu baiknya tidak di depan orang lain, tetapi ketika sedang berdua saja dengan anak. Kemudian tidak menghadik atau menghakimi, seperti mencela, dasar si anak pemalas. Nah, nanti dasar si anak yang bolang lah begitu. Nah, nanti itu yang terngiang di pikiran mereka adalah anak yang seperti bapak dan juga ibu katakan. Iya, yang teringat adalah itu. Maka itu nanti akan menjadi kebiasaan dan mindsetnya akan seperti itu terus begitu di dalam pikiran mereka. Lanjut, tidak memberi julukan negatif. Ya, benar. Karena kalau sudah memberi nama itu adalah doa, ya. Jadi sebisa mungkin dipanggil sesuai namanya. Tidak juga dipanggil misalkan si anaknya ini tidak terlalu putih, begitu dasar kamu sih hitam gitu. Tidak, ya. Lanjut, mengenali pergaulan atau teman-teman anak. Nah, sebaiknya kita bisa mengontrol siapa temannya, pergaulannya seperti apa. Jangan sampai salah pergaulan kemudian terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak dikenankan gitu. Lanjut, melakukan kegiatan bersama termasuk beribadah. Nah, ajak anak sedini mungkin beribadah agar nanti sudah terbiasa melakukan ibadah dengan sendirinya tanpa kita suruh begitu, ya. Lanjut, mengikuti perkembangan teknologi. Nah, agar kita itu tidak misalkan anak ada apa-apa, kita bisa mengetahui, kita bisa pantau melalui media sosialnya begitu. Jadi kita sebagai orang tua juga bisa mengontrol kegiatan-kegiatan si anak. Lanjutnya, jangan mudah panik menghadapi anak yang melawan. Jika anak nakal itu jangan terlalu panik, ya. Kenapa? Karena kalau kita panik, anak itu akan menjadi melunjak. Nah, kalau misalkan mereka sedang merengek, sebisa mungkin kita bersikap tenang. Nanti anak juga akan merasa tenang oleh dekapan-dekapan kita. Lanjut, mengasuh adalah tanggung jawab orang tua. Jadi, peran serta ayah dan juga ibu di dalam pendidikan anak ini sangatlah penting. Tidak hanya ibu saja, ayah pun juga berperan penting dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Peran serta ayah itu sangat penting dalam perkembangan anak, apalagi kalau anaknya masih kecil, ya. Itu bisa merespon dan meningkatkan kinerja otaknya si anak. Terus kemudian psikologisnya, sosialnya juga bisa meningkat begitu. Ibu, setelah mengetahui kita belajar mengenai sesi sebelumnya, nah sekarang coba saya tanya dengan Bapak dan juga Ibu, kira-kira apa yang Bapak ketahui tentang anak istimewa? Anak istimewa yaitu anak yang memerlukan kebutuhan yang istimewa, Bu. Memerlukan kebutuhan yang istimewa. Nah, jawaban dari Bapak boleh bisa kami terima. Nah, anak istimewa itu apa? Anak istimewa adalah anak-anak yang memerlukan perhatian khusus. Kenapa memerlukan perhatian khusus? Karena mereka mengalami gangguan-gangguan atau kekurangan mental, kemudian sosial, kemudian intelektual, tetapi mampu mengembangkan kemampuan-kemampuan baru dari potensi-potensi yang dimiliki pada diri-diri anak istimewa tersebut. Bapak dan juga Ibu, mari kita buka buku pintar halaman 27. Nah, sudah? Sudah, Bu. Nah, di situ ada beberapa gambar, ya. Nah, bisa kita juga lihat film berikut ini Bapak dan juga Ibu. Iya, Bu. Seperti Getun yang selalu ranking 1 walau belajar dan mengerjakan ujian hanya dengan kakinya.
Getun Triaena, siswa kelas 5 SD Negeri 1 Celapar, Banjarnegara, Jawa Tengah, telah mahir menyanyikan sejumlah lagu dengan iringan organ. Sekarang, Getun jadi anggota inti grup musik sekolah. Inilah kegiatan harian Getun, anak ketiga pasangan Suwandi, seorang buruh tani, dan Sarinem, penjual kue. Cara menulis Getun jelas berbeda dengan rekan-rekan sekelas. Bukan berarti Getun sulit meraih prestasi. Kelas 1 ranking 1, kelas 2 ranking 1, kelas 3 ranking 2, kelas 4 semester 1 ranking 1, semester 2 ranking 2. Bagi teman-teman di sekolah, Getun telah menjadi inspirasi. Baik, nggak pernah menyerah, pintar, nggak pernah ngajakin temannya. Walaupun secara fisik dia mengalami kekurangan, tapi dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari dia juga bisa mengikuti secara normal, dalam arti dalam kapasitas kemampuannya, nilai-nilai hariannya dia termasuk papan atas di kelasnya. Bahkan untuk tahun-tahun lalu dia bisa ranking 1 di kelas. Kegigihan Getun yang lahir bulan Mei 2002 terlihat bukan hanya di sekolah. Di rumah, Getun juga pantang dibantu. Pulang sekolah aku membantu ibu di dapur, mencuci piring, mencuci baju, menyapu. Kenapa tuh? Kasihan sama ibu. Kasihan sama ibu, kerja sendiri ya? Ya. Hampir semua hal bisa dilakukan Getun secara mandiri. Mulai dari memotong sayur mayur sampai mengoperasikan telepon genggam. Getun lahir tanpa kedua tangan. Sang bunda Sarinem kaget saat pertama kali melihat si buah hati. Dalam bahasa Jawa, Getun berarti menyesal. Saya waktu melahirkan Getun, saya langsung kaget. Nggak punya tangan, saya langsung nangis. Seiring perjalanan waktu, seluruh keluarga mengakui sosok Getun tidaklah melambangkan penyesalan. Waktu di rumah udah kelas 2 mulai belajar cuci pakaian sedikit-sedikit, terus cuci piring. Terus saya sih nggak ngajarin ya, itu ambil sapu, nyapu gitu. Saya mau itu jalan sendiri, nggak diantar-antar ke sekolahan. Sejak kecil, Getun menunjukkan sifat mampu berempati, menempatkan diri di posisi orang lain. Kalau waktu kecil itu masih digendong, kan udah jalan, kan saya gendong. Ada anak kecil bilang, ih Getun nggak punya tangan. Ma, itu anak kok bilang nggak punya tangan ya? Kalau itu anak yang nggak punya tangan gimana ya Bu gitu. Getun berharap bisa mengecap pendidikan hingga perguruan tinggi sambil terus berdendang. Nggak punya tangan tapi nggak menyerah. Ulane ma ewu winangku ing
seni adiluhung. Dari film Getun, kira-kira apa tanggapan Bapak dan juga Ibu? Tanggapan saya ini Bu, ini sebenarnya anak ini mempunyai kebutuhan yang khusus atau istilahnya kekurangan dalam hal fisik, tetapi dia tidak patah semangat dalam hal berusaha sehingga dia berprestasi dalam suatu bidang. Kalau di lingkungan Bapak dan juga Ibu, apakah ada anak seperti si Getun ini? Belum ada Bu. Belum. Nah, Bapak dan juga Ibu, Getun itu adalah salah satu contoh anak yang istimewa, anak yang mempunyai kekurangan-kekurangan di dalam fisiknya. Kalau Getun tadi kekurangannya apa Bapak Ibu? Tidak memiliki anggota bagian tubuh, yaitu adalah tangannya. Bapak dan juga Ibu, anak-anak yang istimewa itu memerlukan perhatian-perhatian yang khusus. Bapak dan juga Ibu, siapa-siapa saja yang termasuk ke dalam anak-anak istimewa, coba kita perhatikan sedekat 18. Di sini ada beberapa contoh-contoh atau kategori anak-anak istimewa. Di antaranya pertama ini apa Bapak Ibu? Tunanetra. Ada tunanetra, kemudian ada lagi tunarungu, ada lagi tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, dan lain-lain sebagainya sampai dengan tunagada. Tunagada adalah anak-anak yang memiliki kekurangan, tetapi misalnya kekurangan tunanetra dan juga tunarungu di dalam satu anak tersebut, begitu. Selanjutnya, Bapak dan juga Ibu, bahwa perlu kita ketahui bahwa anak-anak istimewa itu rentan sekali mendapatkan kekerasan. Maka dari itu kita harus memberikan perhatian-perhatian yang lebih daripada anak-anak yang mempunyai fisik yang normal, begitu. Nah, contoh-contohnya di keluarga sering melihat atau mendengarkan anak, kita sering melihat, mendengarkan atau mengetahui anak yang istimewa ini biasanya disembunyikan oleh orang tuanya karena malu, karena tidak ingin diketahui oleh orang lain seperti itu, maka dia tidak diperkenankan untuk keluar rumah atau yang lain sebagainya. Hal tersebut merupakan tindakan yang salah atau tidak benar. Anak istimewa itu sebenarnya adalah anak yang memerlukan perhatian lebih dari anak-anak yang normal. Menurut Bapak dan juga Ibu, pencegahan kekerasan terhadap anak yang istimewa itu seperti apa nih? Salah satunya yaitu menyadari bahwa anak itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sebagai orang tua harusnya amanah dengan apa yang diberikan kepada kita, meskipun itu ya kalau di sosial membuat kita malu, tetapi kita sebagai orang tua ya harusnya bersikap tanggung jawab atau amanah terhadap apa yang diberikan kepada kita. Iya, kita bisa lihat di Flipkart halaman 19. Pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa. Sebenarnya anak istimewa itu sama-sama anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita jaga. Benar sekali jawaban dari Bapak tadi. Terus kita juga memiliki kewajiban yang sama, memenuhi kebutuhan psikis maupun fisiknya kepada anak. Kemudian tidak malu, jangan malu-malu perkenalkan kepada masyarakat bahwa ini adalah anak saya, bahwa ini adalah anggota keluarga saya, begitu. Selanjutnya, mau memperkenalkan anak istimewa di lingkungan sudah percaya bahwa anak itu dapat mandiri, jadi tidak memberikan perhatian secara berlebihan, begitu. Lanjut, memberikan kasih sayangnya secara wajar. Nah, kalau terlalu berlebihan itu juga tidak baik ya Pak Bu, nanti dia akan merasa ketergantungan dengan orang tuanya. Berikan sedikit kesempatan agar anak itu bisa mandiri, misalnya makan sendiri, kemudian melakukan aktivitas-aktivitasnya sendiri. Yang terakhir, memberikan dukungan dari keluarga karena memiliki anak yang istimewa. Jelas, dukungan itu sangat penting untuk mendorong dirinya mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam anak-anak tersebut.